Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas cara membuat ujian online dengan password di Google Formulir. Yang pertama, silakan Bapak Ibu klik aplikasi Chrome pada komputer atau laptop. Pada halaman utama Google, silakan Bapak Ibu klik Google aplikasi yang ada di bagian kanan pojok atas. Selanjutnya, silakan Bapak Ibu arahkan kursor ke bagian bawah dan klik Drive. Pada halaman Drive, silakan klik tanda plus yang ada di bagian kiri. Ini berarti kita membuat file baru. Kemudian arahkan kursor ke Google Formulir dan pilih formulir kosong. Pada halaman ini, silakan formulir tanpa judul diganti menjadi judul dari ujian yang akan kita ujikan kepada peserta didik. Selanjutnya di kolom deskripsi silakan Bapak Ibu isi atau boleh juga dikosongkan. Kemudian pada pertanyaan tanpa judul kita ganti menjadi password. Keterangan yang ada di bagian kanan jika tidak terganti secara otomatis, Bapak Ibu klik panah ke bawah dan pilih jawaban singkat. Selanjutnya, silakan Bapak Ibu wajib diisi diaktifkan. Kemudian titik 3 kita klik, kemudian kita pilih validasi respon. Di sini kita akan membuat password, boleh dalam bentuk angka, dalam bentuk teks, panjang, atau ekspresi reguler. Di sini saya mencontohkan menggunakan teks. Kemudian di teks saya isi password yang saya inginkan. Jadi Bapak Ibu silakan kreasikan password yang ingin Bapak Ibu gunakan dalam ujian online tersebut. Pada teks kesalahan khusus, di sini kita menuliskan password Anda salah. Tujuan dari keterangan ini untuk memberikan informasi kepada siswa jika mereka menginput password selain corona itu tidak benar. Selanjutnya kita menambahkan bagian dari soal ujian ini dengan cara mengklik perintah yang ditunjuk kursor. Pada bagian 2 ini kita akan memberikan judul, identitas peserta didik. Selanjutnya pada bagian 2 ini kita tambahkan pertanyaan dengan mengklik tanda plus yang ada di bagian kanan. Selanjutnya pada pertanyaan pertama kita meminta menginput nama lengkap dari siswa. Keterangan di samping akan berubah secara otomatis jawaban singkat. Dan jika tidak berubah, silakan Bapak Ibu klik panah ke bawah dan pilih jawaban singkat. Kemudian wajib diisi kita aktifkan. Selanjutnya kita tambahkan pertanyaan kedua, kelas dari peserta didik.
Keterangan di samping kanan pilihan ganda ini tidak berubah dan kita ganti menjadi drop down. Pada opsi 1, 2, 3, dan seterusnya kita isi sesuai dengan tujuan kelas yang akan kita berikan ujian online ini. Wajib diisi, kita aktifkan. Bagian 2 ini sudah selesai dan kita menambahkan bagian 3 dengan cara yang sama pada tahap atau bagian pertama tadi, dengan mengklik menambahkan bagian pada perintah bagian kanan yang ditunjuk kursor. Judul pada bagian 3 kita ganti penilaian akhir semester bahasa Inggris kelas 7. Jadi Bapak Ibu silakan ganti sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu bimbing di sekolah. Pada bagian ini kita menambahkan pertanyaan. Jadi pada bagian ini semua soal-soal yang akan kita ujikan kita input di bagian 3. Untuk menginput soal bergambar, silakan berikan keterangan sebelumnya. Kemudian klik ikon pemandangan yang ada di samping keterangan. Kemudian pilih unggah. Klik cari. Di sini kita mencari file yang sudah kita save sebelumnya di komputer kita. Kemudian kita klik gambar yang akan kita masukkan, lalu open. Gambar yang kita input sudah berhasil, kemudian kita rapikan. Selanjutnya pilihan ganda sudah otomatis berganti. Selanjutnya kita masukkan pilihan jawaban. Wajib diisi kita aktifkan dan titik 3 kita klik, kemudian kita pilih acak urutan opsi. Untuk menambahkan pertanyaan selanjutnya, klik tanda plus yang ada di bagian kanan. Setelah semua soal kita buat, selanjutnya kita atur. Klik pengaturan yang ada di samping kirim. Kemudian kumpulkan alamat email, tidak usah dicentang, batasi ke 1 tanggapan dicentang. Selanjutnya di presentasi kita centang acak urutan pertanyaan. Pesan konfirmasi tanggapan Anda telah direkam. Keterangan ini akan tampil di ponsel siswa jika mereka telah selesai mengirim ujian online ini. Di kuis kita aktifkan, jadikan ini sebagai kuis. Pada rilis nilai, segera setelah setiap pengiriman itu kita nonaktifkan dan kita klik nanti setelah peninjauan manual. Tujuan dari menonaktifkan segera setelah setiap pengiriman, jawaban benar dari kuis ini akan tampil di ponsel siswa. Pada responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab tetap di checklist, jawaban yang benar dinonaktifkan, dan nilai poin tetap di checklist.
lalu klik simpan. Untuk melihat hasil tampilan dari soal online, klik pratinjau yang ada di bagian atas layar komputer. Pada halaman ini, alamat email masih tampil di bagian depan dari soal. Kemudian kita masuk ke pengaturan kembali untuk menghilangkan alamat email tampil di bagian depan soal. Kita masuk di pengaturan dan menonaktifkan kumpulkan alamat email, lalu simpan. Selanjutnya kita lihat kembali hasil tampilan dari pengaturan kita, dan sekarang alamat email sudah tidak tampil lagi. Selanjutnya kita mengatur jawaban dan poin pada soal. Untuk memberikan kunci jawaban, klik bagian soal, arahkan kursor ke pengaturan kunci jawaban, lalu klik kunci jawaban. Kemudian silakan berikan poin dan klik simpan. Lakukan cara yang sama untuk nomor 2, 3, dan seterusnya. Tahap berikutnya, pengaturan timer. Untuk menambahkan timer pada soal ini, klik titik 3 bagian kanan atas, kemudian pilih add-on. Pada kolom pencarian aplikasi, ketik prompt timer. Aplikasi prompt timer yang akan kita gunakan untuk pengaturan waktu dalam soal online ini. Selanjutnya kita akan menginstal prompt timer sebelum kita gunakan. Klik aplikasi tersebut, kemudian klik install, klik lanjutkan. Selanjutnya klik akun Gmail yang aktif pada komputer kita. Arahkan kursor ke bagian bawah dan klik izinkan. Penginstalan aplikasi telah selesai. Untuk kembali ke halaman soal online kita, silakan klik reload this page yang ada di bagian kiri atas. Selanjutnya kita kembali di halaman awal dari soal yang kita buat. Selanjutnya kita mengklik add-on yang sudah berisi aplikasi prompt timer. Klik prompt timer, kemudian configure. Selanjutnya pilih enable. Langkah selanjutnya klik continue to prompt timer. Pada tahap ini kita akan mengatur durasi yang akan kita tetapkan pada soal ini. Langkah pertama, klik penilaian akhir semester ganjil yang barusan kita buat. Kemudian klik setup. Arahkan kursor ke bagian panah pertama. Pada tahap ini kita akan menetapkan durasi pengerjaan soal online. Di sini saya contohkan 30 menit. Kemudian continue after time out,
kita nonaktifkan, karena jika aktif setelah 30 menit siswa masih bisa mengerjakan soal tersebut. Setelah itu klik save. Pengaturan timer kita telah berhasil. Selanjutnya kita akan membagikan soal ini kepada siswa. Di sini ada beberapa pilihan dalam membagikan link. Bisa melalui test link, Google Form, Your Forms, atau Google Classroom, dan titik 3 berwarna merah berisi aplikasi WhatsApp. Silakan diklik jika ingin membagikan link soal ujian melalui WhatsApp. Setelah barcode WhatsApp tampil di monitor komputer Bapak Ibu, silakan koneksikan dengan aplikasi WA dari ponsel Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan mengirimkan ke grup kelas tujuan dari soal online kita. Di sini saya contohkan mengirim ke salah satu kontak. Pada ponsel siswa nantinya akan tampil durasi pengerjaan soal. Sekian tutorial ini, semoga bermanfaat kepada rekan-rekan pendidik dan saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.